الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, anugerah yang sangat banyak, tidak terhingga dan juga tidak terhitung. Betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih berikan kepada kita kenikmatan yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling agung, yaitu kenikmatan Islam yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini kecuali Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka niscaya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia pun niscaya di negeri akhirat berada dalam kelompok orang-orang yang sangat merugi. Kemudian nikmat yang berikutnya yaitu nikmat iman, nikmat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir baik dan juga takdir buruk. Ini juga adalah merupakan salah satu dari kenikmatan yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidaklah Ia berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang Dia pilih. Karena betapa banyak orang yang hari ini mengaku sebagai Muslim, mengaku sebagai seorang yang Islam, namun dia tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Kalau takdir baik mungkin dia akan menerima, kalau takdir baik mungkin dia akan menerima. Namun ketika takdir buruk menimpa dirinya, maka dia pun mencela orang lain, menyalahkan orang lain,
tidak jarang dia mencela Allah Jalla Jalaluhu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan Islam dan iman di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keteguhan iman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kajian kita tentang sirah nabawiyah. Semalam kita sudah berbicara tentang apa semalam? Ada yang ingatlah? Tentang pernikahan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Abdullah orang tua Nabi atau bapak Nabi dari nazar buruk yang dinazarkan oleh sang kakek yaitu Abdul Muttalib. Apa kemarin nazarnya? Nazarnya adalah hendak menyembelih salah satu dari putra-putra beliau ketika beliau diberikan dianugerahi 10 orang anak laki-laki. Baik. Kalau ada salah itu semalam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kelahiran daripada Nabi yang mulia tersebut. Kelahiran yang luar biasa, sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada permukaan bumi. Ia adalah merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia. Rahmat bagi seluruh umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau ke muka bumi ini itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada manusia. Karena manusia ketika itu berada di dalam kegelapan, manusia berada di dalam kesesatan yang nyata. Manusia satu sama lain mereka tidak mengenal kecuali hanyalah permusuhan, pertikaian, pertempuran, pertumpahan darah, perzinahan, meminum khamar, mengundi nasib, menyembah berhala dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya terjadi di Jazirah Arab saja. Tidak terjadi di Jazirah Arab saja. Kerusakan-kerusakan dari sisi moral dan juga peribadatan itu tidak hanya terjadi di Jazirah Arab saja. Namun itu terjadi di nyaris di seluruh penjuru permukaan bumi. Baik itu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi ataupun wilayah-wilayah yang dikuasai oleh bangsa Persia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia tersebut hidup dengan semena-mena, hidup dalam segala bentuk kegelapan dan lain sebagainya. Maka ia pun mengutus seorang nabi yang sebelumnya dia utus berbagai macam atau dengan jumlah yang sangat banyak para nabi dan juga rasul utusan Allah Subhanahu wa taala silih berganti. Ketika nabi-nabi tersebut sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk umatnya saja, ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka berganti dengan nabi yang lain, nabi yang lain. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan beliau adalah beliau diutus untuk seluruh
umat manusia di segala zaman, seluruh umat manusia di segala zaman setelah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan pada hari Senin seperti yang kita mafhum bersama, pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Adapun tahunnya, ya, tahunnya disebutkan oleh para ahli sejarah disebut dengan tahun gajah seperti yang kita kenal, karena pada tahun dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tahun di mana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan pasukan Abraha. Adapun menurut tahun miladiyah ataupun masehinya itu adalah sekitar 570 tahun, 570 Hijri, Masehi ataupun miladiyah, 570 Masehi, ya. Kalau sekarang 2023, jadi berapa ribu tahun itu, ya, hitungannya pihak soal itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Beliau dilahirkan di kota Makkah. Wa kana dzalika fi yaumil itsnain 'ala sahih. Dan hari di mana beliau dilahirkan itu adalah pada hari Senin menurut riwayat yang sahih. Kama warada fi hadithihi sallallahu alaihi wasallam wa su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, yaumul itsnain. Maka apa jawab beliau? Qala dzaka yaumu wulidtu fihi. Itu maksudnya hari Senin itu adalah merupakan hari di mana aku dilahirkan. Pertanyaannya adalah, Nabi dilahirkan malam hari atau siang hari kira-kira? Di malam hari atau siang hari? Wa kana mauliduhu fin nahar. Beliau dilahirkan di siang hari. Inda tulu'il fajr, ketika matahari terbit. Dalilnya adalah wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnain. Dalilnya adalah dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain. Kata yaum, hari, ini menunjukkan adalah waktu itu adalah waktu siang. Kalau disebutkan ini hadis Nabi tadi, yaum wulidtu fihi, dzaka yaum wulidtu fihi. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin tadi. Jadi kata yaum itu menunjukkan hari, maka ini menunjukkan di siang hari. Beliau dilahirkan di siang hari yaum pada hari Senin. Wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain. Wa ma jaa fi qawli ummihi annaha ra'at an-nujum 'inda wiladatihi fayuhtamal anna al-makhad ja'aha laylan. Dan perkataan ibunda beliau Aminah binti Wahab yang menjelaskan bahwa ketika beliau melahirkan buah hati beliau tersebut, beliau melihat bintang. Nah ini, beliau melihat bintang. Kalau melihat bintang itu di malam hari atau siang hari? Malam hari, ya. Karena siang hari kita kelihatan kalah dengan matahari. Wa ma jaa min qawli ummihi annaha ra'at an-nujuma 'inda wiladatihi fayuhtamal anna al-makhadha ja'aha laylan. Maka apa yang datang dari ucapan sang ibunda beliau yang mengatakan bahwa beliau melihat bintang ketika melahirkan sang buah hati tersebut, fayuhtamal, maka kemungkinan yang dimaksud dengan melihat bintang tersebut adalah annal makhadha ja'aha lailan, bahwa sesungguhnya sakit sebelum melahirkan itu datangnya di malam hari, ya. Karena kan biasanya kalau melahirkan itu, ya, kita pun ibu-ibu yang paling paham masalah ini biasanya ada langsung serta merta keluar, tapi ada beberapa
pembukaan, ya, ada pembukaan pertama, pembukaan kedua, pembukaan ketiga. Ada yang pembukaannya misalnya tengah malam jam 12, lahirnya ternyata siang hari jam 12, 12 jam menghadapi sakit sih, subhanallah. Ya. Ada juga yang pembukaannya misalnya siang hari, ya, sore hari jam 4, ternyata melahirkannya di waktu subuh yang berikutnya, subhanallah. Ada juga yang pembukaannya sekian hari sebelumnya, ya, beberapa hari sebelumnya. Itulah istilahnya perjuangan seorang ibu dalam melahirkan sang buah hati. Begitu luar biasanya perjuangan beliau, ya. Karena kasih sayang beliau rela untuk bersakit-sakit, ya, bahkan disifatkan sakitnya melahirkan tersebut adalah merupakan jika dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka dia disifatkan sebagai mati syahid. Subhanallah. Nah, ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Melahirkan dalam kondisi sakit yang luar biasa. Tapi yang ada buktinya itu macam-macam. Ada yang sakit, ya, ada yang nyaman, ya. Tiba-tiba saja ujar bidannya misalnya, pian datang 2 hari lagi misalnya. Soalnya pas bulik dari bidan tadi mencungol keluar bayinya. Nah, ini. Jadi kadang mesti jual apa yang diperhitungkan oleh bidan tersebut. Ada juga seminggu lagi ujar seminggu lagi datang, ya. Tapi ternyata beberapa hari sudah keluar, subhanallah. Ada juga ujar dokter, pian datang hari ini dioperasi, nah ini operasi lain lagi, ya. Kira-kira pahalanya gak normal, kira-kira yang dioperasi kan nang lahir secara normal, kira-kira. Operasi itu kan merasa sakit lah. Jadi ujar dokternya misalnya pian datang hari ini jam sekian, kemudian datang ke rumah sakit, masuk ruang operasi, dibelah parut sini, sudah selesai sudah. Pas bangun tiba-tiba mencemur bayinya sudah lah. Nah, ini kira-kira lebih berpahala yang mana kira-kira? Apakah yang merasakan sakit yang luar biasa atau di operasi tersebut, ya, wallahu a'lam, ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata muallif rahimahullah, yuhtamal anna al-makhad jaa'a lailan. Jadi kemungkinan besar, ya, sakit hendak melahirkan tersebut datangnya di malam hari, kemudian beliau dilahirkan di pagi hari pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amma yawm maulidihi fal masyhur qaul al-jumhur anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida fi yawm ats-tsani 'ashar min syahr Rabiul Awal. Adapun hari kelahiran beliau, ini yang masyhur dari perkataan jumhur ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu dilahirkan pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal. Wa dzakarahu Ibnu Ishaq wa Ibnu Abbas wa ghairuhum wa kana mauliduhu fi 'amil fil. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq dan juga sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum dan selain mereka, dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tahun gajah, seperti perkataan Qais bin Makhramah, ya, Qais bin Makhramah. Ini kelahirannya, ini seorang Qais bin Makhramah ini adalah merupakan seorang yang kelahirannya bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulidtu ana wan nabiyyu 'amul fil. Aku dilahirkan dan Nabi dilahirkan sama-sama di tahun gajah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Hasan bin Thabit radhiyallahu taala, Hasan bin Thabit, seorang sahabat Ansar. Dia menyaksikan, ya, sahabat Ansar di Madinah, Yasrib, ya, di kota Yasrib. Untuk sabiyan fi Yasrib yaqulu Yahudiyyun. Ketika aku masih kecil, kata beliau, ya, ini salah satu sahabat senior dari kalangan Ansar, ya. Umur beliau lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena ketika Nabi lahir beliau ketika itu masih kecil, ya, beliau Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu di kota Yathrib masih kecil. Yaqulu al-Yahudi, ya ma'syar al-Yahud. Maka ketika itu ada seorang tokoh Yahudi, ya, di kota Yathrib. Dia mengumpulkan orang-orang Yahudi. Ya ma'syar al-Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Fajtama' al-Yahud. Maka orang Yahudi pun berkumpul, ya. Zahara al-yawm Najmu Ahmad. Pada hari ini, ya, pada hari ini telah nampak bintang Ahmad, ya, bintang Ahmad. Karena Yahudi ini mereka sangat kenal, mereka sangat memahami siapakah Nabi yang terakhir, dan itu mereka dapatkan dari kitab mereka yang mereka baca. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang atainahumul kitab, kami berikan kepada mereka kitab. Ya'rifunahu, mereka mengenal. Kenal kepada siapa? Kepada dia, kepada Nabi terakhir tersebut. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sangat kenal sekali. Orang Yahudi sangat kenal ciri-cirinya, seperti apakah alam semesta pada waktu itu. Mereka sangat faham dan juga kenal. Maka ketika orang Yahudi tersebut melihat sesuatu fenomena, ya, di langit pada waktu itu, dia katakan zaharal yawma najmu Ahmad. Pada hari ini, ya, jadi di hari tepat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi tersebut mengumpulkan kaumnya dan mengatakan bahwa pada hari ini telah nampak bintang Ahmad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda yang nampak ketika dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-alamati allati dhaharat yauma wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda yang nampak ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah furuj nurin min ummihi adha'a qusur asy-Syam, keluarnya cahaya dari sang bunda tercinta, cahaya dari sang bunda tercinta. Kemudian dari cahaya tersebut sang bunda menyaksikan istana-istana negeri Syam, ya, istana-istana negeri Syam. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami siapakah sampean tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin, bi khatamin nabiyyin. Sesungguhnya aku ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai penutup para nabi. Wa inna Adam lamunjadilun fi tinatihi, dan sesungguhnya Adam pada ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir, ketika itu kata beliau, Adam lamunjadilun, masih bercampur dengan tanah. Jadi subhanallah, inilah kemuliaan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memperbanyak selawat kepada beliau. Wa sa'ukhbirukum bi awwali dzalik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan beritahukan kepada kalian yang pertama-tama di antara yang demikian tersebut. Da'watu Abi Ibrahim, doa dari Nabi Ibrahim. Aku ini adalah doa hasil daripada doa dari nenek moyangku
Ibrahim alaihissalam. Ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa bisyaratu Isa, dan aku adalah merupakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar bergembira yang diberitahukan oleh Isa alaihissalam kepada umatnya. Dalam surah As-Saff Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau termaktub di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ismuhu, siapa namanya? Ahmad. Ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam wa ala nabiyina salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada umat beliau dari kalangan Bani Israel bahwa sesungguhnya nanti kelak di kemudian hari sepeninggalku akan datang seorang nabi, namanya adalah Ahmad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at laha minhu qusur asy-Syam. Dan apa yang dilihat oleh sang bunda Aminah binti Wahab, allati ra'at hina wada'atni, ketika beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat cahaya ketika melahirkanku. Beliau melihat cahaya. Ada yang mengatakan cahaya itu berada di antara kedua kaki beliau. Ada juga yang mengatakan bahwa cahaya tersebut muncul dari perut beliau. Yang jelas cahaya tersebut menjulang ke langit, sehingga ketika itu sang ibunda melihat dari cahaya tersebut, di sela-sela cahaya tersebut, qusur Syam, istana negeri Syam. Ini adalah merupakan sebuah isyarat bahwa sesungguhnya umat beliau akan sampai ke negeri tersebut. Subhanallah. Wa takhsis Syam bin nur isyarah ila istiqrar al-Islam fiha wa thubutih. Dan pengkhususan Syam dengan cahaya adalah merupakan sebuah isyarat bahwa Islam nanti akan tegak di sana, sampai ke sana. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wiladatuhu rafi'an basarahu ila as-sama'. Nah, ini juga di antara tanda-tanda yang istimewa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Beliau dilahirkan rafi'an basarahu ila as-sama'. Pandangannya ketika lahir tersebut menuju ke arah langit. Wa min al-alamatil ukhra allati akhrajaha Ibnu Hibban fi sahihih an wasfi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda yang lain yang menunjukkan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau dilahirkan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, thumma wada'athu fama waqa'a kama yaqa'u as-sibyan waqa'a wadi'an yadahu bil ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'. Kemudian sang bunda pun melahirkan beliau, fama waqa'a kama yaqa'u as-sibyan, dan beliau tidaklah terjatuh lahir sebagaimana halnya bayi-bayi seperti biasanya. Waqa'a wadi'an yadahu bil ardi, dalam keadaan ketika beliau dilahirkan tersebut tangan beliau terletak di tanah, ya. Jadi kedua tangan beliau berada di atas tanah. Biasanya kalau bayi lahir kemana tangannya? Ke atas atau ke bawah? Ke atas saja. Menangis. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, maka tangan beliau berada di tanah. Wadi'an yadahu bil ardi, ya. Jadi kedua tangan beliau berada di tanah. Rafi'an ra'sahu ila sama', dan kepala beliau, ya, tegak lurus ke atas. Pandangan beliau tegak lurus ke atas langit.
Waqad waradat ba'dul alamatil masyhura fi yaum maulidihi, dan di antara tanda-tanda keistimewaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad waradat ba'dul alamat al-masyhura fi yaum maulidihi, walakin yanbaghi at-tanwih ila annaha lam tarid bi ahadits as-sahihah. Ada juga kata beliau, kata muallif rahimahullah, ada juga sebagian riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan yang lain, namun harus dilihat dulu riwayatnya. Apakah riwayatnya itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Wa dha'afaha al-'adid min al-ulama. Ya. Sebagian daripada riwayat tersebut ada yang didhaifkan oleh para ulama. Seperti apa? Seperti kartijaji wali Kisra, seperti bergetarnya singgasana Kisra Persia. Ini kita sering mendengar di ceramah-ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika Nabi lahir itu singgasana Raja Persia itu bergetar katanya. Kemudian sukut arba'at asyar surfatan minhu, kemudian jatuhnya tiang-tiang tinggi, ya. Kalau zaman dulu itu disebut dengan tower, ya, tower. Jadi istana Persia itu terdiri dari beberapa tower ataupun tiang-tiang yang tinggi. Itu disifatkan ada 14 tiang tinggi ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katanya jatuh. Nah itu. Wa intifaina lil majus. Kemudian ada lagi disebutkan padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi, yang sebelumnya api tersebut selama 1000 tahun tidak pernah padam. Ini juga sering kita dengar dalam kisah-kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kata beliau, kisah-kisah tersebut adalah merupakan kisah yang diriwayatkan dengan riwayat yang dhaif. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allaq Asy-Syaikh Al-Ghazali 'ala dzalika faqala inna maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idanan li zawal adh-dhulm. Asy-Syaikh Al-Ghazali rahimahullah, beliau memberikan sebuah komentar tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk pengumuman bagi lahirnya segala bentuk kegelapan. Karena dunia pada waktu itu luar biasa gelapnya, luar biasa buruknya, moralitasnya, perangainya, subhanallah. Seperti yang kita dengar beberapa waktu yang lalu, bagaimana kehidupan orang-orang jahiliyah yang satu sama lain saling membunuh, ya, anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, kemudian berhala-berhala yang tidak memberikan manfaat dan juga mudarat disembah. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang di luar daripada nalar kemanusiaan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah bentuk pengumuman bahwa segala bentuk kegelapan yang ada di muka bumi pada ketika itu akan segera lenyap. Walakin hadhihi al-alamat wa hiya wa maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu syarifah bi ghaniyyin 'an dzalik. Akan tetapi sebagian daripada tanda-tanda yang disebutkan tadi itu adalah merupakan tanda-tanda yang diriwayatkan dalam riwayat yang lemah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi ada riwayat yang menjelaskan seperti yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan bersunat. Nah ini sering juga kita mendengar dalam kisah-kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad 'allaqa al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah 'ala ma warada fi dzalika min al-ahadits wa hakama 'alaiha jami'aha bidha'f. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala telah menjelaskan masalah-masalah itu, masalah-masalah tentang Nabi itu bersunat ketika dilahirkan dan lain sebagainya. Maka beliau menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut sanadnya sangatlah lemah. Wa qala inna hadhihi as-sifah wal 'alamah naqdun wa laysa munaqibatun li sahibiha. Jadi sifat-sifat seperti itu bukanlah menunjukkan sebuah kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi seperti dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innama ana bashar. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Manusia seperti kebiasaan manusia dilahirkan, tidak seperti hal-hal yang disifatkan di dalam beberapa kisah-kisah yang sampai ke telinga kita. Dikatakan bahwa yang hadir pada waktu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, hadirlah ruh daripada wanita-wanita mulia, ya, seperti ruhnya Maryam alaihissalam, kemudian ruhnya Asia, ya, ada seperti itu yang kita dengar selama ini. Namun yang benar, ya, dari yang menghadiri, ya, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Waqad rawat al-akhbar hudur adad minan nisa ala wiladatihi alaihi salatu wassalam, dan telah diriwayatkan oleh berita-berita, ya, berita-berita yang sahih tentang hadirnya beberapa orang wanita ketika kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhunna, di antara mereka adalah Syifa binti Amr, ya, Syifa binti Amr. Beliau adalah merupakan walidatus sahabi Abdurrahman bin Auf, ibu daripada Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi ketika orang sudah mati hadir kepada biasanya, ya, orang yang sudah meninggal beberapa abad yang silam atau beberapa ribu tahun yang belakang sebelumnya itu hadir ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang ada itu adalah orang yang hidup, ya, yang ada orang yang hidup pada waktu itu. Syifa binti Amr ini adalah ibu daripada Abdurrahman bin Auf, ya. Wa Ummu Aiman, ya, wa Ummu Aiman Barakatu al-Habasyiyah, Barakah al-Habasyiyah. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah merupakan budak dari sang bunda, walid sahabi. Kemudian lagi Ummu Aiman ini adalah orang tua dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid, istri daripada Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa Fatimah binti Abdullah walidatus sahabi Uthman ibni Abi al-As, ya. Kemudian yang hadir ketika kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Fatimah binti Abdullah. Beliau adalah merupakan ibunda dari sahabat yang mulia Uthman bin Abul As ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Jadi cukuplah bagi kita untuk menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun yang berkenaan dengan kisah-kisah beliau, yang mana ini lebih utama daripada kita mendengarkan hal-hal yang berbau berlebih-lebihan dalam kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, petunjuk dan juga hidayah yang kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Salah silapnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.